Saudara, seringkali kita mendapati diri kita terjebak dalam ketegangan antara harapan dan kenyataan, terutama dalam hal perilaku kita. Meskipun kita tahu apa yang seharusnya dilakukan, seperti mematuhi nilai moral atau hukum, kenyataannya seringkali kita gagal untuk menepatinya. Mengapa ini bisa terjadi? Apa yang mendorong kita untuk merasa terikat oleh hukum moral? Meskipun terkadang kita tidak mengikutinya, bagian ini akan mengajak kita merenungkan kontradiksi antara harapan dan kenyataan dalam perilaku manusia, serta bagaimana hukum alam dan hukum moral berperan dalam kehidupan kita. Mari. Manusia seringkali merasa terikat oleh gagasan tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, seperti dalam hal moralitas atau hukum alam. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, mereka seringkali tidak mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Misal, seseorang yang mengetahui pentingnya menghormati waktu, mungkin masih sering terlambat dalam menghadiri janji atau pertemuan. Meskipun dia paham bahwa ketepatan waktu adalah bentuk penghargaan terhadap orang lain. Kontradiksi ini menggambarkan bagaimana manusia seringkali gagal menggapai harapan ideal yang mereka yakini sebagai yang benar. Perilaku alam berfungsi berbeda dengan perilaku manusia. Hukum-hukum alam seperti hukum gravitasi menggambarkan apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Sebagai contoh, benda akan jatuh ke bawah karena gravitasi, tanpa memperdulikan apakah benda tersebut seharusnya berada di tempat lain. Hal ini berbanding terbalik dengan hukum moral yang mengatur perilaku manusia, yang tidak selalu mencerminkan apa yang terjadi, tetapi lebih daripada apa yang seharusnya terjadi. Misalnya, meskipun seseorang tahu bahwa berbohong dapat memberikan keuntungan pribadi, ia memilih untuk berbuat jujur karena hukum moral mengajarkan bahwa kejujuran lebih bernilai daripada keuntungan pribadi. Kebaikan dan moralitas bukan hanya berdasarkan keuntungan pribadi atau keuntungan sosial. Ada nilai yang lebih mendalam yang menggerakkan tindakan kita, seperti kewajiban moral yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang lebih baik meskipun tidak ada manfaat langsung bagi dirinya. Sebagai contoh, seorang dokter yang memilih untuk merawat pasien yang kurang mampu tanpa bayaran bukan karena dia akan mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi karena dia merasa ada kewajiban moral untuk membantu mereka yang membutuhkan. Begitu pula sikap tidak egois, tidak hanya didorong oleh keuntungan sosial, tetapi oleh kewajiban moral yang lebih dalam untuk bertindak demi. Hukum moral bukanlah sekedar konstruksi sosial atau imajinasi manusia. Ia ada di luar kita, yang memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku, bahkan tanpa adanya pemaksaan hukum. Misalnya, seseorang merasa terikat oleh norma moral untuk tidak mencuri, meskipun tidak ada yang melihat atau tidak ada hukum yang mengatur tindakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum moral hadir sebagai realitas yang lebih tinggi, lebih dari sekedar norma sosial atau hukum negara. Meskipun manusia sering kali gagal mematuhi hukum moral, ada dorongan kuat dalam diri kita untuk mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Ketika seseorang merasa bersalah setelah melakukan kesalahan, meskipun tidak ada konsekuensi langsung, ini menunjukkan bahwa perasaan moralitas jauh lebih besar daripada sekadar apa yang diperbolehkan atau dilarang oleh hukum negara. Ini adalah bukti bahwa hukum moral memiliki kekuatan alami yang mendorong kita untuk berperilaku benar, meskipun tidak selalu mudah atau menguntungkan. Kesimpulan, meskipun manusia tidak selalu mematuhi hukum moral, mereka tetap merasa terikat oleh suatu norma yang lebih tinggi, yaitu apa yang seharusnya mereka lakukan. Meskipun tidak selalu menguntungkan atau mudah dilakukan, perilaku yang baik dan benar tidak hanya didasarkan pada apa yang menguntungkan atau sesuai dengan norma sosial, tetapi juga pada kewajiban moral yang lebih dahsyat. Inilah yang membedakan manusia dari hukum alam
dan mengarahkan kita untuk terus berusaha untuk berbuat baik meskipun kadang kita gagal untuk mematuhinya. Salam.